Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 di triwulan yang kedua di tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang sangat menarik, sangat indah, penting untuk kita perhatikan. Pelajaran pekan ini berjudul Sabat dan Akhir. Namun untuk memulai pelajaran ini, biarlah kita berdoa, mengundang, meminta, memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan merenungkan, mempelajari akan pelajaran sekolah sabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabat dan akhir. Ayat inti sepanjang pelajaran pekan ini terdapat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saudara, dalam dunia yang kacau, tak menentu, Sabat menjadi sebuah mata air kedamaian. Itu menunjukkan kepada kita, kepada pencipta kita yang memberi kita jaminan keamanan dan keselamatan di hadiratnya. Dengan beribadah bersama-sama pada hari Sabat, kita mengenali lagi, kita memahami lagi bahwa kita adalah bagian dari jaringan besar kemanusiaan diciptakan oleh Allah, dan bahwa Dia dari satu orang saja menjadikan semua bangsa. Kisah 17 ayat 26. Bagaimana pelajaran selengkapnya? Mari kita pelajari di pelajaran hari Minggu dengan judul Penghakiman, Penciptaan, dan Akuntabilitas. Dalam jam krisis sejarah dunia ini, di waktu penghakiman, Allah memanggil kita untuk membuat keputusan dalam terang kekekalan. Seruan tulus malaikat pertama untuk sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air, Wahyu 14 ayat 7, mengakui bahwa dasar dari semua penyembahan adalah kenyataan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan sebagai makhluk yang memiliki moral. Pertanyaannya adalah, mengapa mempercayai penciptaan Alkitabiah memberikan kita alasan untuk hidup dan keharusan moral untuk hidup? Yang pertama, karena kita bukanlah kumpulan sel yang terbentuk secara acak, hanya produk kebetulan dan kera Afrika seperti ajaran evolusi. Ajaran evolusi membuat hidup kita tidak berarti dan kehilangan tujuannya. Sementara penciptaan Alkitabiah memberikan kita rasa harga diri yang sebenarnya. Yang kedua, karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan kapasitas untuk membuat pilihan moral, kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat di penghakiman Allah. Roma 14 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara, penghakiman menyiratkan tanggung jawab moral. Kita dihakimi berdasarkan apa yang kita lakukan, berdasarkan pilihan-pilihan kita. Karena hukum adalah dasar pemerintahan Allah dan sebuah penyataan dari karakternya, itu menjadi standar penghakiman. Sebagaimana tertulis dalam Yakobus 2 ayat 8 sampai dengan 13. Kesetiaan kita pada perintah Sabat adalah pengakuan pada komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang patuh. Di pelajaran hari Senin dengan judul Hari Sabat dan Penciptaan. Iblis telah melakukan segala upaya untuk memutarbalikkan gagasan penciptaan karena iblis membenci Yesus dan tidak ingin Yesus menerima penyembahan karena Dia sebagai pencipta dan penebus kita. Sabat adalah pusat dari pertentangan besar tentang kelayakan Kristus
untuk menerima penyembahan sebagai pencipta kita. Bagaimana kita melihat dalam perintah Sabat hubungan antara penciptaan dan penebusan? Kita bisa baca secara lengkap di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3, Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11, dan juga Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15, serta Wahyu 14 ayat 7. Yang pertama, Sabat adalah simbol abadi perhentian kita di dalam Dia. Itu adalah tanda khusus kesetiaan kepada Sang Pencipta. Yeskiel 20 ayat 12 sampai dengan 20. Yang kedua, Sabat berbicara tentang Tuhan yang telah melakukan bagi kita apa yang tidak pernah bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti halnya ketika Tuhan membawa umatnya keluar dari rumah perbudakan. Ia menebus mereka dari sana. Ulangan 5 ayat 15. Yang ketiga, Sabat adalah simbol istirahat, bukan pekerjaan. Anugerah, bukan legalisme. Jaminan, bukan penghukuman. Bergantung padanya, bukan pada diri sendiri. Yang keempat, Sabat juga merupakan penghubung abadi antara kesempurnaan Eden di masa lalu dan kemuliaan langit baru dan bumi baru di masa depan. Yesaya 65 ayat 17, Wahyu 21 ayat yang pertama. Saudara, setiap Sabat kita bersukacita dalam kebaikannya dan memuji Dia untuk keselamatan yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Hari Sabat memanggil kita kembali ke akar kita. Ini adalah tautan kepada keluarga kita mula-mula. Sabat telah dipelihara terus-menerus sejak waktu dimulai saat penciptaan. Ini adalah hubungan kembali yang tak terputus melalui waktu untuk penciptaan kita. Itu membuat kita tetap fokus pada kebenaran mulia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan juga itu memanggil kita untuk menjalin hubungan yang intim dan dekat dengan Allah sebagai pencipta dan penebus kita. Dengan demikian, kita mengerti mengapa penting untuk memelihara hari Sabat dan menyerukan pekabaran Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Sebuah Penipuan yang Tidak Begitu Halus. Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tidak ada keraguan bagi orang beriman yang memegang Alkitab untuk percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan kuasanya yang tak terhingga. Namun, sebuah penipuan yang tidak begitu halus mencoba menyelaraskan teorinya dengan catatan kitab Kejadian. Mereka mengatakan Tuhan adalah penyebab utama penciptaan, tetapi Dia membutuhkan waktu lama untuk mewujudkan kehidupan. Dan evolusi adalah proses yang Dia gunakan untuk mewujudkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa penipuan ini sangat tidak berdasar kepada kebenaran? Yang pertama, pasal pertama dari kitab Kejadian menegaskan bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari literal dari 24 jam dan beristirahat pada hari ke-7. Struktur bahasa dari Kejadian 1 dan 2 tidak mengizinkan hal lain. Bahkan para sarjana yang tidak percaya pada penciptaan 6 hari secara literal mengakui bahwa maksud penulis adalah untuk mengajarkan penciptaan 6 hari. Yang kedua, di seluruh kitab suci, setiap kali angka berubah, maka kata yom sebagai kata sifat
hari ketiga, hari keempat, apapun itu, membatasi periode waktu menjadi 24 jam. Tidak ada satu contoh pun dalam kitab suci di mana sebuah angka mengubah kata benda yom menunjukkan periode yang tidak terbatas. Tanpa kecuali itu juga selalu berkaitan dengan periode 24 jam. Yang ketiga, sama sekali tidak masuk akal untuk meninggalkan Sabat sebagai warisan kekal dari 6 hari minggu penciptaan jika minggu penciptaan 6 hari tidak pernah ada sejak awal. Menerima penciptaan yang membutuhkan proses waktu lama berarti menentang kebutuhan akan Sabat hari ketujuh. Ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas kitab suci. Saudara, jika Tuhan tidak menciptakan dunia dalam 6 hari literal, maka Sabat hari ketujuh yang diperintahkan untuk dipelihara akan kehilangan maknanya. Dengan menyerang hari Sabat, iblis menantang inti otoritas Allah. Dan apakah yang bisa lebih efektif dalam menghancurkan peringatan 6 hari penciptaan selain dengan menyangkal realitas penciptaan 6 hari? Tidak heran begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, mengabaikan Sabat hari ketujuh. Bukankah ini adalah sebuah pengaturan untuk penipuan terakhir? Di pelajaran hari Rabu dengan judul Penciptaan, Hari Sabat, dan Akhir Zaman. Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba." Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, masalah utama dalam konflik di akhir zaman antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan iblis adalah penyembahan. Apakah kita menyembah Sang Pencipta atau menyembah binatang? Penciptaan membentuk dasar dari semua kepercayaan kita. Sabat hari ketujuh tertanam dalam kisah penciptaan kejadian itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Sabat berdiri sebagai tanda yang kekal dan abadi dari penciptaan. Sabat adalah simbol paling dasar dari ajaran paling dasar. Satu-satunya hal yang lebih mendasar untuk itu adalah Tuhan sendiri. Merebut Sabat hari ketujuh dan menggantikannya dengan yang lain berarti merebut otoritas Tuhan pada tingkat yang paling utama, yaitu otoritas Dia sebagai pencipta. Dan ini sesungguhnya berusaha untuk mengambil tempat Allah sendiri. 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja masalah sebenarnya di akhir zaman adalah kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus. Tetapi menurut kitab suci, kasih ini diekspresikan dalam ketaatan pada perintah-perintah. 1 Yohanes 5 ayat 3, Wahyu 14 ayat 12. Dan Sabat itu sendirilah di antara perintah-perintah yang berada di belakang segalanya, karena Sabat itu sendiri yang menunjuk Allah sebagai pencipta. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Tidak heran itu akan menjadi simbol luar dari perpecahan terakhir antara mereka yang menyembah Tuhan dan mereka yang menyembah binatang itu. Wahyu 14 ayat 11 sampai dengan 12. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Hari Sabat dan Perhentian Kekal. Seorang penulis Yahudi terkenal bernama Abraham Haskell menyebut hari Sabat sebagai sebuah istana dalam waktu. Setiap hari ketujuh, istana surgawi Tuhan turun dari surga ke bumi. Dan Tuhan mengundang kita
ke dalam kemuliaan hadirat-Nya selama periode 24 jam ini untuk menghabiskan waktu persekutuan yang intim dengannya. Dalam bukunya tentang keindahan dan kehikmatan hari Sabat, Haskell menulis tentang pentingnya hari Sabat dengan kata-kata ini. Hari Sabat adalah metafora untuk surga dan kesaksian tentang kehadiran Allah. Dalam doa-doa kita menantikan era kemesiasan yang akan menjadi Sabat. Dan setiap Sabat mempersiapkan kita untuk pengalaman itu. Kecuali jika seseorang belajar bagaimana menikmati rasa Sabat, seseorang tidak akan dapat menikmati rasa kekekalan di dunia yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beristirahat pada hari Sabat, kita sedang beristirahat dalam pemeliharaan kasih-Nya. Kita sedang beristirahat untuk menanti perhentian kekal kita di langit yang baru dan bumi yang baru yang akan segera datang. Sebagaimana dituliskan dalam Alkitab Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1. Orang-orang Yahudi telah memelihara hari Sabat sebagai simbol suatu pengalaman pendahuluan dari apa yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan olam haba, yaitu dunia yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekabaran 3 malaikat yang terbang di langit yang meminta kita untuk menyembah Sang Pencipta adalah jawaban surga atas keputusasaan banyak orang di abad ke-21. Ini menunjukkan kita kepada Pencipta kita. Dia yang pertama kali menciptakan segala sesuatu. Dan kepada penebus kita, Dia yang akan setelah penghakiman, setelah dosa dihapuskan, membuat segala sesuatu menjadi baru. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Wahyu 21 ayat yang ke-5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, dasar dari semua penyembahan adalah kenyataan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan sebagai makhluk yang memiliki moral. Yang kedua, Sabat adalah pusat dari pertentangan besar tentang kelayakan Kristus untuk menerima penyembahan sebagai pencipta kita. Yang ketiga, tidak ada keraguan bagi orang beriman yang memegang Alkitab untuk percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan kuasa-Nya yang tak terhingga. Yang keempat, Sabat berdiri sebagai tanda yang kekal dan abadi dari penciptaan. Dan yang kelima, ketika kita beristirahat pada hari Sabat, kita sedang beristirahat dalam pemeliharaan kasih-Nya untuk menanti perhentian kekal di langit yang baru dan di bumi yang baru yang akan segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi masing-masing kami, memberikan kami pengertian, hikmat dan akal budi, sehingga kami memahami akan firman ini. Kami semakin setia kepada Engkau, kepada Allah pencipta langit semesta ini, bahkan kepada Allah yang menjadikan Sabat sebagai hari kenikmatan. Inilah doa harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menggali dan menggali akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kita. Kita akan bertemu di pelajaran yang ke-9 di pekan depan. Tuhan memberkati kita.